Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Guru dan teman-teman lainnya. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Pratiwi yang akan bertugas menjadi moderator dalam masa kekuasaan VOC di Indonesia. Perkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahel Ayu Yolanda Putri dari kelas 11D1 nomor absen 29. Saya ini absen 28. Saya bilang kuliah absen 16. Saya Radha Dewangga Pratama absen 25. Saya Revalika Mardika absen 33. Saya Putri Bunga Citra Lestari absen 17. Saya Beno Ramazalia absen 15. Saya di sini akan membacakan susunan presentasi dalam materi ini. Yang satu pembukaan, kedua pemateri, dan ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutupan. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada pemateri satu saya persilakan. Materi yang pertama adalah sejarah terbentuknya VOC. Sejarah terbentuknya VOC dimulai pada awal tahun 1900 di Nusantara. Para pedagang Belanda memiliki persaingan dengan para pedagang Eropa lainnya maupun dengan para pedagang Belanda itu sendiri. Untuk mengatasi persaingan di antara mereka, maka Persatuan Dagang Belanda memilih untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan, yaitu Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. VOC resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh 17 direktur atau biasa disebut sebagai Heren 17. Tujuan didirikannya VOC yaitu untuk menghilangkan persaingan antara kongsi-kongsi dagang Belanda di Nusantara. Dan pemateri itu akan disampaikan oleh saya selanjutnya. Adalah hak koin dibagi menjadi 5. Yang pertama, hak mencetak uang. Yang kedua, hak memelihara mata uang. Yang ketiga, hak memelihara. Yang keempat, Materi yang ketiga akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. materi yang ketiga yaitu cara implementasi atau kebijakan dalam VOC. Yang pertama, company melakukan pelayanan gera atau diversion, yaitu pelayanan patroli dengan menggunakan kapal besar atau pura-pura yang bersenjatai untuk menunjukkan tanaman apa yang berlebihan. Yang kedua, VOC melarang masyarakat untuk membeli komoditas impor dari bangsa lain. Berarti tidak ada pesaing harga sehingga masyarakat harus membeli menggunakan harga yang tinggi. Yang pemateri 4 akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Materi keempat yaitu kepemimpinan dalam VOC. Dalam VOC ada 3 pemimpin yang paling final, yaitu Peter Both, Gerard Keynes, dan Lawrence Real. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Both. Peter Both memimpin pada tahun 1610 sampai 1614. Peter Both bertugas menciptakan monopoli perdagangan antara pulau-pulau di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal VOC yang kedua adalah Gerard Keynes. Gerard Keynes memimpin pada tahun 1614 sampai 1615. Gerard Keynes hanya memimpin selama 1 tahun karena meninggal akibat disentri. Dan gubernur Jenderal VOC yang ketiga yaitu Lawrence Real. Lawrence Real memimpin pada tahun 1615 sampai 1619. Lawrence Real bertugas untuk menjadi komandan yang mengomandani armada Belanda yang dikirim ke Hindia Belanda. Dan yang materi kelima akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Materi yang kelima adalah tugas individuan dalam kepemimpinan. Di bidang politik, Jepedan berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC dalam monopoli wilayah perdagangan market di Indonesia, serta memperbaiki kinerja bupati-bupati yang sebelumnya belum ada dalam mengelola perdagangan. Dalam bidang militer, Jepedan
menyerang negara-negara yang menghalangi dan membunuh musuh-musuhnya dengan kejam. Tuhan menjadi sosok yang ditakuti oleh negara-negara Eropa yang ikut serta memperebutkan wilayah kekuasaan. Materi ke-6 akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu strategi VOC dalam proses kekuasaannya. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya, biasanya penguasa setempat memintai bantuan VOC. Setelah berhasil, VOC akan meminta imbalan dari daerah kekuasaan. Untuk memperkuat kedudukannya, biasanya VOC membangun benteng-benteng di setiap wilayah kekuasaan. Yaitu masa kejayaan VOC. Pada abad ke-17 dan 18 Masehi, VOC semakin berkembang menjadi serikat dagang yang sukses. Kesuksesannya dikarenakan mereka menekan para pedagang Portugis dan Inggris untuk pergi dari Nusantara. Materi 6 akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Masa keruntuhan VOC. Jadi pada masa keruntuhan tersebut terjadi sejak 1763. VOC terlilit banyak utang. Penurunan pendapatan VOC tersebut disebabkan oleh banyaknya pengeluaran pemerintah Belanda untuk membiayai serangkaian perang. Pada abad ke-18, tepatnya tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan. Faktor kemunduran VOC tersebut adanya praktik korupsi yang merajalela, munculnya pesaing baru dan perubahan sistem politik. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kelompok 1 ada yang bertanya? Pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa masa kekuasaan VOC di Indonesia dianggap sebagai awal kolonialisme di Indonesia? Izin menjawab, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC bersifat ingin menguasai negara, rakyat, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terima kasih. Izin bertanya, lalu mengapa VOC bersifat ingin menguasai negara? Mengapa demikian? Izin menjawab, karena negara kita kaya akan sumber daya Afrika sehingga Belanda ingin memonopoli perdagangannya supaya mendapatkan keuntungan lebih banyak. Untuk kelompok 2 ada yang ditanyakan? Izin menjawab. Izin bertanya, salah satu cara eksploitasi VOC adalah dengan menggunakan politik divide et impera. Apa itu politik divide et impera? Yaitu sebuah ilmu daya muslihat yang dilaksanakan demi mendapat keuntungan dan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Berikan contoh praktek politik divide et impera dalam masa kekuasaan VOC. Contohnya adalah Kerajaan Mataram yang merupakan kerajaan kuat di Pulau Jawa akhirnya dapat dikendalikan oleh VOC. Ya, terima kasih. Dari kelompok 3 ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, apa yang dilakukan VOC untuk memperkuat kedudukannya di wilayah kekuasaannya? Izin menjawab, yaitu dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan yang ada di wilayah yang sudah dikuasainya. Baik, terima kasih. Sebutkan 2 benteng yang berhasil dibuat oleh VOC. Benteng yang sudah dibangun yaitu Benteng Nassau dengan Benteng Victoria. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Di sini saya kelompok 5 mewakili ya. Pertanyaan saya gini. Salah satu penyebab runtuhnya VOC adalah pengurus VOC menerapkan feodalisme. Nah, dari pertanyaan tersebut, apa sih itu feodalisme? Silakan. Penguasaan alat produksi oleh pemilik lahan, raja, dan kerabatnya. Saya mau bertanya lagi nih, ya di sana di jawaban Kakak Fiona kan tadi ada penguasa ya, penguasaan. Nah, dari jawaban itu penguasaan seperti apa yang dilakukan oleh raja dan pemilik tanah dan kerabatnya. Terima kasih. Jawab, yang menggunakan sistem feodalisme dan kapitalisme dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi pasar. Ya, terima
sudah menjawab pertanyaan kami. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan didirikannya VOC adalah untuk menghilangkan persaingan dagang di Nusantara. VOC memiliki hak istimewa. VOC juga memiliki strategis untuk memperluas wilayahnya dengan cara memanfaatkan permasalahan yang ada di bumi. VOC pernah mengalami kejayaan pada abad ke-17 dan 18 Masehi. VOC juga mengalami keruntuhan pada tanggal 31 Desember 1799 dikarenakan memiliki banyak hutang dan mengalami kebangkrutan. Yang presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new blood.